Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, ya, Cah. Bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat kan? Ya, semoga kalian hari ini fresh, terus sudah mandi dan siap untuk menerima materi pembelajaran dari saya. Untuk hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang tetap teknik audio video, ya, teknik pengolahan audio video, tapi ini kita membahas tentang proposal penawaran. Jadi setelah kalian sudah bisa membuat produk multimedia, itu kalian eh, dari produk tersebut itu akan kalian tawarkan ke perusahaan atau kepada seseorang. Jadi kalian harus bisa membuat proposal penawaran. Nah, adapun proposal penawaran ini, ya, nanti akan kita pelajari detail di pertemuan kali ini. Ya. Nah, yang perlu kalian tahu ya, dari sekian hari kita berarti sudah 3 kali pertemuan ini ya. Eh, dari kalian yang sudah respon di tugas saya, yang yang sudah masuk ke dalam Google Class itu sekarang ini ada 19 siswa. Jadi ini ada Moh Afani, Betty Asmara, Rizal Bajo, Hengki Big ini siapa, terus ada lagi Rizky Edward, ya, ada lagi Denta Faros, Arba Fatih, Ade Le Yo Game, wah bingung aku nganceni. Ada Mukhoirudin, Anke Olivia, Bagus Oton, Agung Panik, Heri Prasetyo, Edi Putra, Bagas Putra, Anak Kebun, Rek Maratri, Gestaria Setia Rahmawati, Malati Tania, dan yang terakhir Rizky Yuda. Jadi bagi temannya yang belum gabung di Google Class, segera suruh gabung di Google Class Cakra. Supaya apa? Supaya kalian materi-materi pembelajaran dari saya tidak ketinggalan. Yuk, kita mulai aja proposal penawaran. Nah, pengertian proposal penawaran ini itu memiliki 2 persepsi, Cah. Ya. Yang pertama adalah pengertian yang pertama itu proposal adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan gambaran umum atau penjelasan singkat tentang suatu kegiatan yang diusulkan penyelenggaranya oleh suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau setara. Jadi maksudnya kalau kalian berada misal di contoh sederhana, kalian pengurus OSIS, kalian akan melakukan kegiatan, suatu kegiatan lah. Jenengan kalian itu sebagai pengurus OSIS itu membuat proposal yang ditujukan kepada sekolah. Yang isinya proposal itu adalah tetek bengek tentang kegiatan yang akan kalian laksanakan. Nah, nanti pihak sekolah itu akan menyetujui atau tidak menyetujui atau merevisi dari proposal yang telah kalian buat, seperti itu. Nah, pengertian yang kedua berikutnya. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Untuk memudahkan pengertian proposal yang dimaksud dalam tulisan dalam ini ya, nanti kita dapat membandingkannya dengan istilah proposal penelitian, ya, dalam dunia ilmiah atau dunia pendidikan, yang disusun oleh seorang peneliti atau mahasiswa yang akan membuat penelitian, bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi, seperti itu. Nah, dalam dunia ilmiah, proposal adalah suatu rancangan desain penelitian atau usulan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti tentang suatu bahan penelitian. Seperti itu. Nah, bentuk proposal penelitian ini biasanya memiliki suatu bentuk, Cah, dengan berbagai standar tertentu seperti penggunaannya bahasa bagaimana, tanda bacanya seperti apa, kutipannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, proposal yang akan kita bahas sekarang ini adalah proposal umum.
yang sering digunakan sebagai usulan atau rancangan kegiatan sesuatu. Ya. Bentuk proposal ini memiliki banyak kemiripan dengan model proposal penelitian, hampir sama, yang digunakan dalam dunia ilmiah. Namun karena sifatnya yang lebih umum atau maka bisa disebut di sini ada proposal umum, biasanya lebih lentur atau lebih fleksibel. Nah, berikutnya adalah fungsi proposal. Fungsi proposal usaha sangat vital dalam memulai sebuah usaha, ya. Karena kondisi di mana kemampuan finansial, manajemen ataupun faktor usaha lain dapat diatasi dengan mempertimbangkan proposal usaha sebagai bahan indikator atau bahan pertimbangan. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan sebelum menulis sebuah proposal. Yang pertama, kalian harus mengerti dulu akan tujuan dibuatnya proposal itu untuk apa. Ngerti odise, jadi proposalmu itu tujuannya nggak apa toh? Itu kalian harus tahu dulu. Yang kedua, mencari informasi umum mengenai peluang bisnis yang ada dengan cara membaca majalah, membaca media online, buku, internet, dan mungkin surat kabar. Itu bisa menjadikan informasi tentang peluang bisnis yang ada. Terus berikutnya, mengetahui detail pelaksanaan yang akan terjadi. Jadi upomo dilaksanakan iki, engko urut-urutan iki piye? Pertama, nomor pertama yang harus dilakukan bagaimana, kedua, ketiga, dan seterusnya itu bagaimana. Itu kalian harus tahu. Berikutnya, kalian harus mengetahui karakter investor atau seseorang yang akan kalian ajukan proposal kamu itu atau partner bisnis Anda. Itu kalian harus tahu karakternya wong ini seperti apa. Boleh karakternya wong ini seneng seni, berarti minimal proposalmu kalau berhubungan dengan seni itu nanti akan lebih bisa diterima daripada yang tidak berhubungan dengan seni. Misalkan karakter investornya itu suka seni, seperti itu. Terus berikutnya adalah tujuan proposal, ya. Nah, tujuan yang pertama itu sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah usaha, bisnis maupun kegiatan sehingga arah dan tujuan yang diinginkan mempunyai jalur yang lebih jelas dan pasti. Jadi tidak ngobrol-woro nyanyi-nyanyi. Jadi seperti kerangka bisnis gitu ya. Jadi mulai dari saat urutan pertama sampai urutan terakhir itu nanti jelas. Nggak biak gedandap seperti itu. Jadi kalau urusan bisnis itu tidak boleh kita berpikir biak gedandap, karena kalau biak gedandap itu nanti akan bakal amburadul bisnisnya. Terus yang kedua, sebagai alat untuk meyakinkan investor. Ya, jelas ya. Jadi kalau kalian mau mengadakan menawarkan sebuah produk, terus ada proposalnya yang bagus, susunannya bagus, di situ trenten, itu nanti investor pun akan yakin. Terus yang ketiga, untuk mencari dan mendapatkan dukungan dana. Misal kalian mau mengadakan pentas seni, nah karena pentas seni itu butuh dana besar, itu kalian pengen cari sponsor. Oleh karena itu, dengan kamu membuat proposal yang bagus, itu nanti pihak sponsor pun akan mempertimbangkan, wah aku ki investasi nggak ya di sini, wah aku melok mensponsori nggak ya acara ini, seperti itu. Berikutnya, yang keempat, meyakinkan pendonor. Lah ini misalkan kalian akan mengadakan misalkan konser amal, nah, atau apalah, nanti dengan proposal yang kalian buat itu nanti pendonor atau yang nanti yang menyumbang dana itu nanti akan lebih yakin. Yang kelima, memudahkan pelaksanaan kegiatan sebagai acuan landasan operasional kegiatan. Jadi maksudnya yaitu tadi sebagai patokan, ya. Yang keenam adalah referensi of term. Jadi bisa menjadikan referensi bagi siapapun kalau nanti kalian membuat sebuah proposal. Bisa dicontoh oleh generasi setelah kamu. Jadi misalkan proposalmu itu bagus, terus berhasil, katakanlah lagi gimana, susunannya gimana, itu nanti akan lebih bisa dijadikan bahan referensi.
untuk generasi yang akan datang. Berikutnya adalah konsep utama dari proposal, surat penawaran. Nah, ini sebagai yang pertama, konsep utamanya. Yang pertama adalah kita harus memperkenalkan diri tentang perusahaan kita seperti apa, bidang usahanya seperti apa, secara singkat, jelas, dan padat. Supaya orang tahu, oh alah, sing awak nek sing moro rene iki mang adalah iki to. Gitu. Terus berikutnya yang kedua, memperkenalkan program, produk-produk atau bidang jasa yang dihasilkan perusahaan kita. Jadi kalian harus memperkenalkan, baru memperkenalkan diri, kamu harus memunculkan prestasi apa yang telah perusahaan peroleh. Jadi perusahaanmu peroleh, pernah garap iki, pernah ngerjakan ini, bersukses, pernah ngerjakan konser ini atau sebagainya, pernah ngerjakan misalkan bidangnya bidang sablon, pernah ngerjakan sablon sebesar misalkan 100 meter persegi dengan detail warna sekian banyak warna dan sebagainya, misalkan seperti itu. Yang ketiga, memberikan program spesial. Nah, itu orang cenderung nanti berpikir, wah, iki proposalnya diwekne aku regane dimek sakmene padahal harga pasarannya sekian. Sebenarnya itu adanya sebuah trik pemasaran. Misalkan di diskon khusus atau penawaran paket istimewa, padahal aslinya ya podo ae gitu loh. Nama orang yang bisa dihubungi beserta nomor telepon ini penting, dan juga alamatnya. Karena awakmu wis ngajokke proposal, ora mboweki nomor HP apa nomor telepon atau alamat, lha kok piye lek arep ngubungi awakmu, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, lah itu nanti kan bisa hubungi nomor telepon yang ada di proposal tersebut. Nah, berikutnya adalah susunan proposal ya. Nah, proposal tersusun secara yang pertama sistematis. Jadi maksudnya proposal itu ada susunan atau urutan tertentu yang bersifat logis dan itu semua digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, komprehensif. Maksudnya ini adalah mencakup keseluruhan informasi yang perlu diketahui, yaitu meliputi 5W plus 1H. What, why, when, where, who, how. Seperti itu. Jadi itu harus jelas di dalam proposal tersebut. Yang ketiga, itu integrate. Maksudnya terpadu, saling terkait antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi seperti kerangka gitu ya, continue dan dia teratur. Gitu. Enggak mencelong-mencelong gitu loh. Yang keempat, lugas ya. To the point dan ringkas. Nah, misal maksimal 10 halaman kuarto dengan jarak pengetikan 1,5 spasi dengan margin 4-3-4-3 seperti itu. Jadi lugas, ora usah bahasane bertele-tele, pada intinya langsung to the point saja, dan itu nanti proposal itu berurutan secara logis. Jadi urutannya seperti itu, enggak sakarepe dewi. Jadi ada aturannya.